apakah engkau mendengar seruan adzan? Kata Abdullah bin Maktum, iya. Fa'ajib. Kata Nabi, penuhi panggilan tersebut, datangi masjid tersebut, wajib engkau datangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab masih tentang bab al-adzan, bab yang terakhir dari bab pembahasan tentang masalah adzan, yaitu bab majaa fin nida'i fis safar. Bab tentang seruan adzan di waktu safar. Di sini Imam Malik rahimahullahu taala ingin menjelaskan hukum-hukum adzan yang berkaitan dengan seorang musafir. Di sini beliau membawakan beberapa hadis. An-Nafi' anna Abdullah bin Umar أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن إذا كانت ليلة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. Dari Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar, beliau adzan salat di malam yang dingin dan berangin. Kemudian beliau mengatakan, "Alla sallu fir rihal." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seorang muadzin jika di malam hari hujan, beliau menyuruh seorang muadzin mengucapkan ala sallu fir rihal. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat kalian. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah suatu malam yang mana malam tersebut dingin dan berangin, beliau mengucapkan lafaz adzan sallu fir rihal. Beliau mengucapkan lafaz adzan sallu fir rihal. Ya. Kenapa Ibnu Umar mengucapkan lafaz ini? Karena beliau pernah melihat dan mendengar Rasulullah SAW menyuruh seorang muadzin ketika hari hujan. Pada malam hari, Nabi menyuruh seorang muadzin itu untuk mengucapkan sallu fir rihal. Ibnu Umar mengkiaskan keadaan malam yang dingin, keadaan malam yang berangin itu seperti keadaan hujan. Maka dikiaskan oleh beliau.
Berdasarkan ini, para ulama mengatakan jika seandainya malam itu atau siang hari itu hujan, maka boleh seseorang ketika azan dia mengumandangkan sallu fi rihalikum, atau dia mengucapkan sallu fi buyutikum, atau dia mengucapkan as-salatu fir rihal. Ketiga-tiganya boleh. Boleh dia mengucapkan sallu fi rihalikum, boleh dia mengucapkan sallu fi buyutikum, atau dia mengucapkan as-salatu fir rihal. Yang mana ketiga lafaz ini warid, ya, pernah diucapkan oleh para sahabat Nabi SAW ketika terjadi hujan. Taib. Lafaz ini kapan diucapkan? Kalimat sallu fi buyutikum, sallu fir rihal ini di mananya di waktu adzan? Di mananya? Para ulama menjelaskan, ya, boleh dilakukan di salah satu dari dua tempat ini. Yang pertama, boleh kita ucapkan lafaz sallu fi buyutikum ini setelah selesai adzan. Adzan seperti biasa sampai la ilaha illallah, pas terakhir kita ucapkan sallu fi buyutikum. Hal ini didasari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis Ibnu Umar. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu kana ya'murul muadzin yu'adzin thumma yaqulu ala isrihi ala sallu fir rihal fi lailatil baridah awil mutirati fis safar. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang muadzin adzan. Kemudian setelah selesai adzan, Nabi menyuruh mengumandangkan sallu fir rihal. Sallu fir rihal. Ini menunjukkan bahwasanya sallu fir rihal ini boleh diucapkan setelah selesai adzan. Yang kedua, tempat yang kedua adalah ketika pengganti hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fir rihal. Jadi dia tidak mengumandangkan hayya 'alas shalah, tetapi dia ganti dengan sallu fir rihal. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada muadzin beliau pada hari hujan. Kata beliau, "Idza qulta asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qul fala taqul hayya 'alas shalah, lakin qul sallu fi buyutikum." Rawahul Bukhari. Kata Ibnu Abbas, beliau berkata kepada salah seorang muadzin beliau, ketika nanti hari hujan, kata beliau, setelah engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan engkau mengucapkan hayya 'alas shalah. Ya, jangan engkau ucapkan hayya 'alas shalah, tetapi engkau ucapkan sallu fi buyutikum. Ya, maksud beliau diganti hayya 'alas shalahnya dengan lafaz sallu fi buyutikum. Kemudian orang-orang pun mengingkari Abdullah bin Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Ala ta'jabun?" Kenapa kalian terheran-heran, kata Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya yang melakukan ini lebih baik daripada saya, yaitu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berdasarkan dua hadis ini, kata para ulama, seseorang boleh memilih di antara dua pilihan ini. Kalau seandainya lafaz azan di waktu hujan atau di waktu hari yang begitu dingin, atau di waktu hari yang penuh berangin, ya, anginnya kencang, maka boleh dia mengucapkan menggunakan lafaz ini. Kemudian hujan apa yang dikatakan di dalam hadis ini seseorang itu boleh menjamak sholatnya, atau seseorang dikatakan gugur sholat berjamaah? Karena makna sallu fir rihal maknanya adalah sholatlah di rumah kalian. Artinya gugur kewajiban sholat berjamaah. Makanya salah satu ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, mereka mengatakan yang pas sallu fir rihal ini adalah pengganti hayya 'alas shalah. Kenapa kata beliau? Karena tidak cocok
kalau hayya 'alas shalah baru setelah adzan, setelah selesai adzan kita ucapkan shallu fi buyutikum. Seperti kontradiksi kita beliau. Datang ke masjid enggak jadi salat di rumah. Iya, seperti kontradiksi. Maka sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah ya dan yang lainnya melihat bahwasanya lafaz yang pas itu pengganti hayya 'alas shalah. Tetapi sebetulnya tidak. Dibantah oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata Hafidz Ibnu Hajar tidak, kedua-duanya pas. Baik itu di tengah ataukah di akhir. Kalau dia di akhir itu pas. Tidak bertentangan dengan hayya 'alas shalah. Kenapa? Karena ini pilihan. Hayya 'alas shalah, orang yang hendak ke masjid monggo silakan. Dia salat di masjid. Shalla fir rihal, shallu fir rihal atau shallu fi buyutikum bagi orang yang salat di rumah, karena ini adalah rukhsah, maka tidak bertentangan sebetulnya. Kata Ibnu Hajar ini sebetulnya pilihan bagi orang yang hendak pergi ke masjid, silahkan dia sholat berjamaah, atau orang yang hendak sholat di rumah, silahkan dia sholat di rumahnya. Para ulama mengatakan hujan apa yang dikatakan seorang muadzin ini mengucapkan lafaz ini. Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Pertama, apakah ini ketika waktu safar ataukah ketika di waktu seseorang tidak safar? Artinya, kapan seorang muadzin mengucapkan shallu fir rihal? Apakah ketika dia di waktu safarnya, kita di waktu safar, ataukah kita di waktu muqim, tidak safar? Para ulama mengatakan bahwasanya hujan ini, ya para ulama mengatakan hujan ini sebagai penggugur sholat berjamaah apabila ketika hujan tersebut ya terjadi ya seseorang tersebut ketika dia safar, tidak di dalam keadaan hadar, tidak di dalam keadaan muqim. Maka turun hujan sedangkan dia dalam kondisi safar, maka itu sebagai penggugur dia sholat berjamaah. Tidak wajib dia melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan hadis Ibnu Umar ini dan juga hadis Ibnu Abbas. Karena di sana disebutkan fi lailatil mutirati fis safar. Nabi mengucapkan ya shallu fir rihal ini di waktu apa? Malam yang hujan di waktu safar. Jadi di waktu safar, sehingga Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat bahwasanya pengucapan shallu fir rihal dan gugurnya salat berjamaah bagi seorang laki-laki di masjid ketika hujan itu turun dalam kondisi dia safar. Pendapat yang kedua dan ini pendapat jumhur ulama bahwasanya diucapkan shallu fir rihal ini dalam keadaan baik itu safar ataukah tidak safar. Iya. Dan bergugur kewajiban salat berjamaah bagi laki-laki di masjid ketika turun hujan. Hal ini mereka dasari dengan keumuman hadis juga, yaitu hadis Ibnu Umar yang kita bacakan tadi. Nabi menyuruh muadzin adzan mengucapkan shallu fir rihal dalam keadaan hari waktu turun hujan dalam kondisi as-safar. Para ulama mengatakan maksud dalam kondisi safar ini adalah bukan illahnya, bukan sebab kenapa disuruh kita itu boleh sholat di rumah, bukan karena safarnya. Pengucapan shallu fir rihal itu bukan karena safarnya, tetapi karena adanya masyaqqah. Masyaqqah itu kesusahan mendatangi ke masjid. Karena itulah Nabi SAW menyuruh kita untuk sholat di rumah. Kenapa? Karena adanya masyaqqah. Masyaqqah itu kesusahan seseorang mendatangi ke masjid. Maka inilah sebab kenapa diberikan keringanan sholat berjamaah ya di rumah atau sholat sendiri di rumah, tidak datang ke masjid. Oleh karenanya berdasarkan ini para ulama mengatakan hujan yang merupakan rukhsah untuk meninggalkan sholat berjamaah
hujan yang menyebabkan kita kesusahan datang ke masjid. Kalau seandainya hujannya tidak menyebabkan kita kesusahan datang ke masjid sedikit ya, rintik sedikit ya, tidak susah kita datang ke masjid, maka tidak gugur kewajiban sholat berjamaah. Ya, tidak gugur kewajiban sholat berjamaah. Tapi kalau hujannya memberikan kita kesusahan untuk datang ke masjid, ya, Ustadz hujannya kada lebat bang, jagar kalau sampai ke masjid baju basah bang. Ya. Maka kalau seandainya susah datang ke masjid, ada hujan, maka dia memiliki rukhsah untuk sholat di rumahnya. Dan dia juga memiliki rukhsah untuk menggabungkan sholat menjamak sholatnya bagi orang yang berada di dalam masjid. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga Ibnu Umar beliau menjelaskan bahwasanya menyuruh seorang muadzin mengucapkan shallu fir rihal ini di waktu hari dingin. Di waktu hari dingin. Para ulama berselisih apakah ya dingin merupakan salah satu faktor seseorang meninggalkan salat berjamaah ataukah tidak. Ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Yang rajih, yang kuat adalah bahwasanya dingin ya merupakan sebab seseorang boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Contoh misalnya di Banjar ya, orang musim hujan mungkin kedinginan datang ke masjid kedakawa menggigil sidin, maka boleh dia sholat di rumahnya. Tetapi rasanya wallahu taala alam di wadah kita ini amun kada musim panas sekali. Iya. Kalau musim dingin jarang bang. Ya, kalaupun dingin ya sejuk di tempat kita ini. Tidak seperti dingin ya 3 derajat, 4 derajat ya jarang. Ya bahkan tidak ada ya. Ya kalau di tempat kita ini condong musimnya panas, kalau nggak panas musim hujan ya nggak terlalu panas, ya agak sejuk, sehingga illah dingin di tempat kita ini kayaknya susah. Ya kecuali mungkin seseorang berada di daerah puncak, daerah lereng gunung dan semisalnya, maka itu menjadi uzur bagi mereka untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena dingin merupakan faktor uzur meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan ada sebagian ahlul ilm menukil ijma' di dalam masalah ini. Tetapi yang benar ada khilaf dalam masalah ini. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dingin itu faktor seseorang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian di dalam hadis ini juga warihin, ada angin. Ibnu Umar juga menyuruh mengucapkan shallu fir rihal ketika ada angin kencang. Iya. Para ulama berselisih apakah angin kencang itu juga diperbolehkan seseorang itu sholat berjamaah. Karena perkataan shallu fir rihal itu menunjukkan pertama datang ke masjid itu tidak wajib. Tidak wajib. Ketika ada perkataan shallu fir rihal. Maka kata para ulama, kapan shallu fir rihal ini diucapkan? Apakah ketika setiap ada angin kencang atau seperti apa? Para ahlul ilm mengatakan bahwasanya angin kencang ini merupakan sebab seseorang meninggalkan salat berjamaah. Para ulama berijma masalah ini, tidak ada masalah. Para ulama berijma bahwasanya angin yang kencang itu salah satu sebab kita meninggalkan salat berjamaah. Tetapi ahlul ilm mensyaratkan bahwasanya angin kencang tersebut terjadi di malam hari. Kalau terjadinya di siang hari bukan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Sehingga ucapan shallu fir rihal ini diucapkan di malam hari ketika anginnya kencang. Ya, anginnya sangat kencang. Kenapa kata para ulama? Karena di malam hari itu angin kencang itu lebih susah ketimbang berada di siang hari. Ya, karena faktor gelap, ya, faktor masyaqqah tadi. Masyaqqahnya lebih berat. Lebih berat ketimbang seseorang berada di siang hari. Ustadz, apa ukurannya angin kencang? Maka ukuran angin kencang adalah ukuran kita susah untuk datang ke masjid.
Apakah harus terbang dulu awak ulun? Nah, tidak. Ya. Tidak harus, tetapi ukurannya adalah Anda kesusahan mendatangi tempat ke masjid. Kalau Anda kesusahan mendatangi tempat ke masjid di malam hari, maka Anda diberikan uzur untuk meninggalkan salat berjamaah. Ya. Kemudian terakhir para ulama mengkiaskan masalah ini juga kalau di tempat kita itu al-wahlus syadid, lumpur atau dicaknya luar biasa. Jadi kalau dia datang ke masjid, kemudian dia bisa terpeleset, ya, tergugur, ya, maka diperbolehkan dia meninggalkan salat berjamaah. Dan ini merupakan uzur seseorang untuk meninggalkan salat berjamaah. Ya, maka kalau seandainya dicaknya berat, ya, dan kesusahan mendatangi ke masjid, maka ini juga bagian uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana la yazid 'ala al-iqamati fi as-safar illa fi as-subh fa innahu kana yunadi fiha wa yuqim. Qala Nafi' kana Abdullah bin Umar yaqul innamal adhanu lil imam alladhi yajtami'u an-nasu ilayhi. Dari Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar beliau tidak menambahi iqamah, tidak menambahi di dalam safar kecuali iqamah, ya. Ketika beliau safar tidak melakukan kecuali iqamah. Dan di waktu subuh beliau menambahi dengan azan dan qomat. Jadi kata Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar beliau ketika di waktu safar beliau tidak mengumandangkan azan, tetapi yang beliau kumandangkan adalah cuma iqamah. Ini menunjukkan bahwasanya musafir itu tidak disyariatkan dia azan. Orang yang safar di dalam perjalanannya mau sholat, maka tidak disyariatkan dia azan. Kenapa? Tidak disyariatkan orang musafir adzan karena adzan itu untuk memanggil manusia untuk berkumpul. Sedangkan musafir tidak demikian. Berbeda keadaannya dengan seorang musafir. Oleh karenanya seorang musafir tidak disyariatkan dan gugur bagi mereka kewajiban untuk adzan. Walaupun Anda membawa rombongan banyak, 5, 7, 10, ya, atau bisi cucu sing banyakan sebis berangkat misalnya, maka gugur kewajiban azan tersebut karena azan itu untuk berkumpulnya manusia, sedangkan ini tidak ada pada seorang musafir. Kemudian kalau seandainya dia ingin azan, apa boleh? Orang musafir sampai ke masjid kemudian dia azan di masjid tersebut, boleh apa tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian Ibnu Umar beliau tidak melakukan adzan kecuali di waktu safar, di waktu sholat subuh. Kenapa beliau adzan di waktu sholat subuh? Beliau ingin mengikuti Nabi SAW. Nabi SAW kalau beliau mau berperang, beliau menunggu ketika ingin memasuki tempat musuh, medan musuh, Nabi menunggu di waktu subuh. Di waktu subuh itu kalau dikumandangkan adzan, Nabi tidak menyerang. Kalau di tempat itu ada dikumandangkan adzan, Nabi tidak menyerang. Berarti ada orang muslim di sana. Tetapi kalau tidak dikumandangkan adzan, diserang oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ketika menyerang itu, ketika berperang itu menunggu waktu subuh. Kalau dikumandangkan adzan, maka beliau tidak menyerang. Tapi tidak dikumandangkan adzan, maka Rasulullah pun menyerang tempat tersebut. Maka Ibnu Umar ta'asyan bin Nabi, ya, maka beliau mengumandangkan adzan. Ya, mengumandangkan adzan di waktu subuh, ya. Tetapi sebetulnya pada asalnya seorang musafir tidak ada kewajiban mengumandangkan adzan. Makanya kata para ulama ada dua hal yang jatuh bagi seorang yang sedang safar ini. Adzan dan Jumat. Salat Jumat tidak wajib bagi seorang musafir, dan juga adzan tidak wajib bagi seorang musafir.
Adapun salat berjamaah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang musafir itu jatuh salat berjamaah ataukah tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, yang rajih tidak jatuh. Kewajiban salat berjamaah bagi orang musafir ketika di kondisi dia bisa salat berjamaah di safarnya, maka dia salat berjamaah. Tapi kalau di kondisi safarnya tidak bisa dia salat berjamaah, maka tidak mengapa. Tapi misalnya dia naik mobil, bawa mobil sendiri misalnya, kemudian dia dengar azan, bisa berhenti mobilnya, maka berhenti dia. Salat berjamaah dia. Iya. Tetapi kalau seandainya dia tidak memungkinkan bawa mobil, tapi tidak ada langgar, tidak ada tempat untuk salat misalnya, maka nggak ada masalah. Selama memungkinkan dia salat berjamaah, maka wajib dia salat berjamaah. Selama keadaannya tidak memungkinkan, maka tidak mengapa. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ya, sesungguhnya azan itu disyariatkan agar manusia berkumpul. Ya, untuk berkumpulnya manusia. Makanya azan itu kenapa dikeraskan? Ya, azan itu kenapa dikeraskan? Agar memanggil manusia datang ke masjid untuk berkumpul. Adapun iqamah itu tidak harus keras. Karena iqamah itu untuk orang yang hadir di dalam masjid. Nah, kalau kita ini kebalikannya. Kalau kita ini azan itu dicuekin, menunggu iqamah. Kalau datang iqamah hanya berhancap-hancap. Iya. Padahal sebetulnya iqamah itu untuk orang di dalam masjid yang sudah berada dalam masjid, sedangkan azan itu untuk orang yang berada di luar. Makanya iqamah itu kalau seandainya tidak dikeraskan maka tidak mengapa. Ya, orang kalau seandainya tidak mengeraskan iqamah tidak ada masalah. Berbeda dengan azan. Azan itu harus dikeraskan. Ya, karena untuk memanggil orang datang. Kemudian kita lanjutkan. An Hisham ibn Urwah an abihi annahu qala, "Idza kunta fi safarin fa in syi'ta an tuqim wa tu'adzin fa'alta wa in syi'ta fa aqim wa la tu'adzin." Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya, beliau berkata, jika engkau berada di dalam safar, jika engkau hendak qomat dan azan, maka lakukan. Dan jika engkau hendak qomat saja tanpa azan, maka juga tidak mengapa. Ini juga athar dari tabi'in membolehkan seorang musafir itu azan dan iqamah. Ya, artinya dia tidak wajib baginya azan. Ya, boleh dia azan, boleh dia tidak. Kemudian Imam Malik mengatakan, an Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn Musayyab annahu kana yaqul, man shalla bi ardi falatin shalla an yaminihi malakun wa an shimalihi malakun fa in adzana bis salati aw aqam shalla wara'ahu amsalul jibal minal malaikah. Kata Imam Malik dari Yahya ibn Sa'id, dari Sa'id ibn Musayyab, beliau berkata, barang siapa solat di tanah yang lapang, maka solat di samping kanannya para malaikat dan di samping kirinya malaikat. Dan jika dia adzan dengan adzan solat atau dia iqamah, maka solat di belakangnya bagaikan gunung, ya, malaikat berbaris-baris bagaikan gunung yang besar. Ya. Ini adalah perkataan Sa'id ibn Musayyab. Perkataan ini adalah perkataan seorang tabi'in. Tetapi sebetulnya ini berasal dari hadis Nabi. Dari hadis Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi meriwayatkan hadis yang hampir semisal dengan yang diucapkan oleh Sa'id ibn Musayyab. Para ulama mengatakan itu hadisnya sahih. Ya, bahwasanya kalau seandainya ada seseorang sholat di tanah lapang, kemudian dia adzan, dia qamat, kemudian tidak ada orang yang datang, dia sendirian, maka yang sholat di belakangnya, di samping kanan, di samping kirinya adalah para malaikat. Para ulama berselisih, malaikat siapa yang dimaksudkan di sini? Apakah malaikat yang bersama kita, yang menulis amal kebaikan kita? Jawabannya tidak, karena ini adalah bentuknya pujian. Hadis ini berisi pujian. Adapun malaikat kanan dan kiri ini, yang satu yang memuji menulis, yang satu menulis kejelekan, maka tidak mungkin yang dimaksudkan di sini adalah malaikat yang bersama kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah malaikat. Ya, malaikat berbaris-baris sholat di belakangnya.
Ya, karena ridha terhadap apa yang dia kerjakan. Dan hadis itu disahihkan oleh para ulama, hadis Salman Al-Farisi. Dan ini menunjukkan bahwasanya azan itu tetap dikumandangkan walaupun Anda sendirian. Ketika Anda berada di tanah lapang, tidak ada orang, ya, tetap Anda kumandangkan azan. Tetap Anda kumandangkan azan. Ya, walaupun Anda menyangka, wah, kayaknya kededak siapa-siapa ini. Ya, maka tetap kita disuruh untuk azan. Dan mudah-mudahan siapa tahu ada yang datang. Ya, kalau tidak datang, maka para malaikat sholat di belakangnya. Kemudian berkata Imam Malik, la ba'sa bi ayyunadi ar-rajulu wa huwa raqibun. Tidak mengapa seseorang itu adzan sedangkan dia berada di dalam kendaraannya. Maka boleh kita tuh adzan sambil mengendarai, tidak masalah. Siapa Ustaz? Boleh. Zaman dahulu kadang orang adzan di atas ontanya. Wah, ini kiapa Ustaz? Bisa saja orang ya sambil dikelotok sambil adzan. Ya, ketika dia berada di kapal, di perahu, ya, maka tidak ada masalah dia adzan. Ya. Kalau di mobil nah ini bingung kalau di mobil. Ya, di mobil kecuali kereta api ya mungkin. Tapi kalau mobil pribadi ya orang singgah di masjid. Tapi kalau di kapal ya maka boleh seseorang adzan walaupun dia berada di atas kendaraannya. Ya, dan para sahabat kadang mereka adzan di atas kendaraan mereka. Maka boleh, ya, tidak mengapa orang itu adzan di atas kendaraannya. Dan juga di antara yang dibolehkan di waktu adzan, berbicara di waktu adzan boleh. Ya, sebagaimana tadi yang kita singgung di hadis yang pertama, bahwasanya di waktu adzan itu boleh berbicara. Kalau kita menegur orang, ya, Anda adzan Allahu Akbar, kemudian ada yang ribut misalnya di belakang, Anda celengi bidiaman misalnya, ya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak masalah untuk menegur. Sebagaimana Ibnu Abbas, ya, muadzin beliau berhenti berbicara, ya, karena ditegur orang, berhenti beliau, kemudian setelah itu dilanjutkan. Maka naik kendaraan, muadzin berbicara setelah lapas adzannya, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan adzan seorang muadzin. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Bab ma jaa fi qadri sahur fin nida. Bab, ya, tentang waktu sahur ketika dikumandangkan adzan. An Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunada Ibnu Ummi Maktum. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bilal ketika azan di waktu malam, maka fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, sampai yang mengumandangkan azan itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di waktu subuh itu pada zaman Nabi itu azannya ada dua, azannya Bilal dan azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Tetapi pada sebahagian riwayat dijelaskan bahwasanya kadang-kadang yang azan pertama itu adalah Abdullah ibni Ummi Maktum dan azan yang kedua adalah azannya Bilal. Maka terjadi banyak riwayat yang menjelaskan demikian. Oleh karena itu para ulama mengatakan ada beberapa pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan riwayat yang mengatakan Bilal yang azan di waktu kedua, Abdullah bin Maktum azan di waktu pertama, maka ini riwayat yang tidak sahih. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Sebagian lagi mengatakan tidak, kedua-dua hadisnya sahih. Tetapi di awal, ya, di awal-awal itu Bilal azannya pertama, Abdullah bin Maktum azannya kedua. Ketika di akhir-akhir hayat Nabi SAW, maka yang azan kedua itu Bilal. Azan yang pertamanya adalah Abdullah ibni Ummi Maktum. Pendapat yang ketiga tidak, kata mereka. Kadang-kadang itu gantian. Bilal azan pertama, yang kedua azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Kadang Ibnu Ummi Maktum azan yang pertama, Bilal azan yang kedua, dan ini pendapatnya Ibnu Khuzaimah.
Dan pendapat ketiga inilah insya Allah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran, bahwasanya kadang-kadang itu gantian. Bilal adzan baru Abdullah bin Ummi Maktum. Kadang Abdullah bin Ummi Maktum yang adzan, ya, yang pertama Bilal yang adzan yang kedua. Dan Bilal, kata saya, pernah saya ceritakan ketika Nabi SAW meninggal tidak pernah lagi adzan. Ya, Bilal ketika Nabi SAW meninggal tidak pernah lagi adzan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membuka Baitul Maqdis di Palestina, Umar meminta Bilal untuk adzan. Maka pada saat itulah Bilal adzan dan semua sahabat menangis, ya. Karena Bilal adzan mereka teringat pada masa Nabi SAW, karena Bilal muadzinnya Nabi SAW. Ya. Maka ya, para ulama mengatakan ya Bilal ini kadang-kadang beliau adzan di adzan pertama, kadang-kadang di adzan kedua. Kemudian berapa jaraknya antara adzan pertama dengan adzan kedua? Di dalam sebagian riwayat, di dalam kitab Muwatta, nggak tahu di tempat antum ada apa tidak. Di dalam sebagian riwayat Imam Malik menyebutkan bahwasanya bedanya adzannya Bilal dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum, bedanya cuma Bilal adzan naik di atas menara, kemudian Bilal turun, Abdullah bin Maktum naik. Cuma sangat singkat sekali, pendek sekali. Bilal adzan, selesai adzan turun dari menaranya, Abdullah bin Maktum naik dari tempatnya, ya, menggantikan Bilal. Maka kalau dihitung antara turun naik itu, ya mungkin sekitar 3 menit sampai 5 menit. Ya, jarak antara adzan pertama dengan adzan kedua. Maka sangat pendek waktunya, bukan panjang, tetapi waktunya sangat pendek. Ya. Sehingga ya dan ini sunnahnya yang terjadi pada masa Nabi SAW. Kemudian di sini Imam Malik meriwayatkan an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah anna Rasulullah SAW qala inna Bilalan yunadi bilailin faqulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam, maka makanlah dan minumlah sampai azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Kemudian wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta. Dan sesungguhnya Abdullah bin Maktum, beliau ada seorang yang buta dan dia tidak azan sampai dikatakan kepada beliau asbahta. Sudah masuk waktu adzan, sudah masuk waktu adzan subuh. Di sini Imam Malik menyebutkan adanya riwayat tambahan mensifati keadaan Abdullah bin Maktum, bahwasanya beliau adalah seorang yang buta dan beliau adzan pada masa Nabi SAW. Ini menunjukkan orang buta itu boleh adzan. Orang buta boleh adzan. Ustaz, orang buta kenapa hendak adzan? Kada tahu kapan masuk waktu sholat, kapan dia apa. Maka para ulama mengatakan orang buta boleh adzan dengan syarat dia mengetahui waktu sholat. Kalau dia tidak tahu waktu sholat maka tidak boleh adzan. Iya, maka ditunjuk orang buta adzan, sedangkan sidin kada tahu waktu sholat. Pokoknya datang masjid adzannya sidin, maka tidak boleh. Orang buta kapan dia boleh azan? Ketika dia mengetahui waktu sholat. Di sini Imam Malik rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwasanya orang buta itu boleh dia azan. Dan juga para ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana dia boleh azan, boleh pula orang buta itu jadi imam. Boleh dia azan, boleh dia imam. Adapun hadis yang melarang orang buta untuk azan dan untuk menjadi imam, maka itu asarnya lemah. Ya, asar Anas bin Malik, ma afqarakum ilal a'ma. Ya, ketika Anas ditanya tentang imamnya orang buta, ya, apakah kalian sampai-sampai kalian harus butuh dengan orang buta jadi imam? Ya, fakirnya kalian, kata Anas. Maksud Anas bin Malik, beliau tidak menyukai orang buta menjadi imam. Tetapi para ulama mengatakan asar ini adalah asar yang lemah. Berdasarkan ini, orang buta itu sama seperti orang yang melihat dalam sisi hukum. Dalam sisi hukum, boleh dia jadi imam, boleh dia muadzin, boleh. Bahkan di dalam periwayatan hadis pun boleh. Orang yang buta itu dia meriwayatkan hadis, ya, diperbolehkan. Sehingga
tidak ada perbedaan secara hukum orang yang buta di dalam syariat kita. Ya. Tetapi dalam masalah adzan ada syaratnya, yaitu harus mengetahui waktu. Bagaimana cara dia mengetahui? Imma dia punya asisten pribadi yang mengasih tahu dia tentang masuk waktunya sholat, atau dia punya jadwal kemudian dia bisa membaca. Ya, ada jadwal ya dari pemerintah, kemudian dia bisa baca jadwal tersebut dan dia mengetahui sekarang masuk waktu sholat tersebut. Maka yang penting dia mengetahui masuk waktu sholat, maka boleh dia mengumandangkan adzan. Dan di sini sahabat yang mulia Abdullah bin Maktum, beliau ada yang mengasih tahu beliau, asbahta. Sudah masuk waktu subuh. Langsung Abdullah bin Maktum pun beliau adzan, mengumandangkan adzan di waktu subuh. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya mengambil muadzin itu berbeda-beda. Boleh seseorang mengambil muadzin di waktu subuh lain, di waktu zuhur lain, di waktu asar lain orangnya, di waktu maghrib lain, di waktu isya lain. Sebagaimana Nabi SAW memiliki muadzin yang berbeda-beda. Sehingga muadzin itu tidak mesti harus satu orang. Boleh di dalam satu masjid itu lebih dari satu muadzinnya, sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi SAW. Taib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Dengan ini selesai pembahasan kita tentang masalah bab adzan, dan sebelum masuk nanti insyaallah minggu depan bab tentang masalah salat, bab sifat salat. Ini langsung masuk bab sifat salat. Tetapi sebelum masuk dalam bab sifat salat ada bab siwak yang kita lewati, nanti kita ulang bab siwak. Nanti setelah itu kita masuk dalam bab sifat salat Nabi SAW. Taib. Sebelum ulun tutup, kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk, karena melihat catatan tulisannya banyak ini. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, benarkah nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam alaihissalam sudah beragama Islam dan mengerjakan salat? Ada pun yang dimaksudkan dengan Islam di sini maksudnya ada mentauhidkan Allah, iya. Ya, agama nabi-nabi terdahulu mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ada di antara mereka salat, ya. Dan di antara mereka ada salat, ya. Kemudian sedangkan yang kita tahu penetapan Islam sebagai agama ada di zaman Nabi Muhammad SAW, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Telah kuridhai Islam sebagai agama bagimu, dan perintah salat pun didapati Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj. Kalau benar, adakah dalil atau hadis yang yang menjelaskan tentang itu Ustaz? Tolong penjelasannya Ustaz, karena saya tidak tahu. Ya, ada dalil ya tentang penjelasan bahwasanya di antara para nabi itu ada mereka salat, dan itu ada di hadis Isra Mi'raj ketika Nabi SAW berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sesungguhnya kata Nabi Musa, pada umatku ya diwajibkan salat, ya para nabi-nabi salat, ya sehingga para anbiya itu ada yang salat. Tetapi kalau ditanyakan apakah sejak dari zaman Nabi Adam, wallahu taala alam. Apakah sejak Nabi Adam SAW, wallahu taala alam. Tetapi sebelum Nabi ya ada para anbiya itu salat, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Dan juga mereka berpuasa. Makanya di antara ajaran Nabi Ibrahim mereka berpuasa. Ya, makanya orang jahiliyah itu sebelum datang Nabi, di antara mereka ada yang berpuasa. Bahkan di antara mereka ada yang berhaji. Ya, sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman Nabi Ibrahim itu haji, puasa itu dilakukan. Ya, maka orang jahiliyah itu ada yang masih mereka itu Hanafiyah, memegang teguh agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di antara mereka ada yang berhaji, ada yang berpuasa. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan. Taib, Ustadz, apakah boleh membaca surah setelah Al-Fatihah tidak berurutan? Rakaat pertama dan kedua. Misal pada rakaat pertama surah An-Nas,
dan rakaat kedua surah Al-Falaq. Boleh tidak ada masalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi SAW ketika salat malam. Nabi SAW pertama kali membaca surah Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan membaca surah An-Nisa. Baru setelah itu beliau membaca surah Ali Imran. Seharusnya urutannya adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi Nabi membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, balik lagi Ali Imran. Maka tidak mengapa seseorang tidak berurutan membacanya. Tetapi afdalnya tentu membaca berurutan itu tentu lebih baik. Apakah anak kecil apakah anak kecil itu harus diam? Ini urung ada kau membaca. Baik, apa boleh adzan sambil berbaring? Kalau adzan berbaring boleh tidak? Boleh saja sebetulnya. Tetapi kalau tidak ada hajah, maka ini tidak elok. Tidak tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena tujuan adzan itu adalah mengeraskan suara. Ketika dia berbaring, suaranya tidak keras, ya, yang ada menguap dan guring. Ya, maka orang itu kalau adzan, tujuan adzan itu adalah mengeraskan suara. Makanya kenapa muadzin itu disuruh ke kanan, ke kiri, biar suaranya menyebar. Kalau orang berbaring itu tidak keras suaranya. Dan ini tentu menyelisih sunnah dari sisi ini. Apakah dilarang? Tidak dilarang, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Seharusnya dia bisa mengeraskan suaranya. Akibat dia demikian tidak bisa dia mengeraskan suaranya. Taib, ulun pertanyaan keduanya tadi kenapa membaca? Apakah anak kecil itu diam atau apa yang enggak tahu nih? Taib. Izin bertanya, dalam salat berjamaah apakah diperbolehkan seseorang makmum sujud sahwi sendiri setelah salam tanpa dikomando imam? Pertanyaannya, kenapa ini sujud sahwi? Kalau seandainya dia ada ketinggalan, misalnya membaca sesuatu tidak dibaca, maka tidak mengapa, tidak perlu dia sujud sahwi. Tapi kalau dia ketinggalan rukun di dalam sholat, contoh misalnya imamnya sudah ruku atau imamnya sholat dia lupa baca Al-Fatihah, contoh dia lupa membaca Al-Fatihah dan dia meyakini Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat dan dia lupa sama sekali membaca Al-Fatihah, maka apakah dia sujud sahwi? Kita katakan dia harus nambah 1 rakaat. Kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu rukun di dalam sholat. Apakah dia sujud sahwi? Sujud sahwi dia sendiri. Tetapi kalau seandainya dia lupa membaca bacaan tertentu selain Al-Fatihah, maka tidak perlu dia sujud sahwi. Tidak perlu dia sujud sahwi. Wallahu taala alam. Baik. Ustadz, mohon penjelasan atas hukum salat berjamaah di masjid menurut para imam mazhab dan pendapat kuat yang mana? Panjang nih pembahasannya. Baik. Salat berjamaah ya, menurut pendapat para ulama, pertama ya pendapat ya Hanabilah ya. Pendapat Hanabilah dan juga pendapat sebagian Ahnaf ya. Mereka meyakini bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib ya. Ini ya pendapat ya Hanabilah dan pendapat Hanafiyah bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya wajib, dan ini juga salah satu pendapat dari sebagian fuqaha Syafi'iyah. Dalilnya sangat banyak, di antaranya adalah dalil tentang masalah salatul khauf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau berada di tengah mereka, maka jika engkau mendirikan salat, maka hendaklah satu kelompok itu salat bersamamu dan satu kelompok yang lain berjaga-jaga. Bayangkan di dalam keadaan perang Allah mewajibkan salat berjamaah. Bagaimana dalam kondisi aman yang seharusnya dalam kondisi perang itu digugurkan salat berjamaah, diwajibkan oleh Allah untuk salat berjamaah di dalam suci Al-Quran. Tentu dalam kondisi aman lebih-lebih lagi wajib salat
berjamaah. Ini pendalilan yang sangat kuat. Ya, kadang sebagian itu kan perang tetapi dalam keadaan aman kan lain. Lebih-lebih lagi tentunya. Di dalam ayat Al-Qur'an kata Allah fala taqul lahum uff. Jangan engkau katakan ah. Kata ah saja tidak boleh apalagi menampar lawan orang tua. Iya. Maka itu qiyasul a'la, ya, qiyasul a'la. Artinya di dalam keadaan takut saja tidak boleh ditinggalkan sholat berjamaah apalagi dalam kondisi aman. Ini pertama. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah hadis Abdullah bin Ummi Maktum ketika beliau meminta izin untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian Nabi SAW memberikan izin. Ketika beliau berpaling, dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar suruhan adzan? Kata Abdullah bin Maktum, iya. Fa'ajib. Kata Nabi, penuhi panggilan tersebut, datangi masjid tersebut, wajib engkau datangi. Padahal sebelumnya Abdullah bin Maktum menyebutkan beberapa udzur. Di antara udzur beliau, saya orang buta wahai Rasulullah. Yang kedua, saya ini tidak ada penuntun yang menuntun saya ke masjid. Yang ketiga, saya ini rumahnya jauh. Yang keempat, di Madinah ini banyak binatang buas. Yang kelima, wahai Rasulullah, ketika saya menuju tempat saya itu banyak pohon-pohon yang menghalangi saya sampai. Banyak rintangan. Walaupun demikian, disuruh oleh Nabi datang ke masjid. Sekarang pian dijaga macan kadada di masjid. Iya, serigala kadada di masjid betungguan. Iya. Kemudian dalam keadaan melihat, ya, dalam keadaan sehat bugar, ya. Maka ada bisnis sepeda motor, ya. Banyak banget sarananya wasilah. Maka tentu saja orang semacam ini lebih-lebih lagi wajib untuk mendatangi sholat berjamaah. Ya. Kemudian ada pendalil yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah karena dia minta 4 madhab katanya. Pendalil yang kedua adalah mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah dan ini madhab Malikiyah. Madhab Malikiyah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak perbandingan pahalanya 27 derajat. Apa wajah pendalilan mereka dari hadis ini? Sisi pendalilannya dari sisi apa? Mereka berdalil kalau seandainya salat berjamaah itu wajib, maka ditinggalkan otomatis berdosa. Kalau ditinggalkan berdosa, kalau dia berarti ditinggalkan adalah berdosa. Berarti orang sholat di rumah itu kada boleh. Kalau dia kada boleh, kenapa dikasih pahala? Nah itu. Kata mereka, itu kan dapat pahala dia dalam hadis tersebut. Bahwasanya dapat pahala satu. Kalau seandainya kada boleh, kenapa dapat pahala? Menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah. Ini pendalilannya semacam itu. Tetapi dalil ini sebetulnya tidak kuat dari sisi pendalilnya. Kenapa? Karena tidak semua perbandingan itu antara boleh dan tidak boleh. Karena tidak semua perbandingan tersebut antara nggak mesti perbandingan itu ya antara sesuatu itu kalau berarti kada boleh lawannya adalah boleh. Ya. Berarti ya kata mereka di sini Allah Subhanahu wa taala membandingkan ya sesuatu yang boleh. Ya kalau tidak boleh tidak mungkin dapat pahala. Mereka mengatakan tidak ada namanya perbandingan sebuah kebaikan, ya, perbandingan kebaikan itu dengan sesuatu yang tidak boleh, tidak ada kata mereka. Ya. Maka pendalilan semacam ini kurang tepat. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara yang baik dengan sesuatu yang haram. Saya kasih contoh. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, ketika datang panggilan salat Jumat, maka bersegeralah penuhi panggilannya kata Allah dan tinggalkanlah jual beli. Apa kata Allah? Dzalikum khairul lakum. Bersegera ke masjid itu lebih baik kata Allah ketimbang berjualan. Sekarang di dalam ayat ini adakah yang memahami berjualan di waktu khutbah itu boleh? Tidak ada.
Tetapi Allah mengatakan apa? Dzalikum khair. Itu lebih baik kata Allah datang ke masjid ketimbang berjualan di waktu orang khutbah. Di waktu khutbah. Apakah menunjukkan berarti berjualan di waktu khutbah boleh? Kada. Adakah itu pemahamannya? Ulama sepakat orang yang berjualan di waktu khutbah haram hukumnya. Tidak sah jual belinya karena masuk ya. Tetapi kadang-kadang Allah perbandingkan sesuatu yang boleh dengan yang tidak dengan kalimat khairiyah dengan baik. Kadang Allah perbandingkan antara jihad ya dengan orang yang meninggalkan jihad dengan kebaikan. Ya, sama di dalam hadis ini. Bukan menunjukkan bahwasanya sholat sendiri di rumah itu adalah tidak berdosa. Walaupun dia dapat pahala dia mengerjakan sholatnya. Ini pendapat Imam Malik. Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, dan ini ya pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, beliau berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebahagian yang melaksanakan maka jatuh sebahagian yang lain. Kemudian pendapat yang keempat bahwasanya sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Ini pendapat yang paling ekstrim. Pendapat yang keempat ini sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm. Artinya kalau pian sembahyang di rumah, kata Ibnu Hazm, tidak sah sembahyang pian. Tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Iya. Kenapa? Karena beliau berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, la sholata li jaril masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetanggaan di masjid di rumahnya. Iya. Maka, ya, tetapi hadis ini hadis yang lemah. Iya. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Iya. Maka ini pendapat Ibnu Hazm. Ini 4 pendapat ulama tentang masalah sholat berjamaah. Pendapat yang rajih ada pendapat pertama, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah boleh seorang wanita sholat dengan memakai cadar? Karena sekarang COVID sudah tidak lagi dan ia sholat di antara sesama akhwat, sahkah sholatnya? Insya Allah sah saja sholatnya, tetapi afdalnya adalah dibuka. Ya, ketika sesama akhwat tidak ada laki-laki yang lain yang melihat, ya maka dibuka itu lebih afdal. Sehingga semua anggota wajahnya ini menyentuh lantai. Tapi kalau seandainya dia memakai cadar maka insya Allah tidak masalah. Ya sholatnya sah. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Ana ingin bertanya di luar tema. Apakah termasuk adab dalam bermajlis ketika kajian belum selesai, namun ada yang menuju shop pertama agar tidak didahului orang lain? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Kalau menuju shop pertama, ustadznya di depan, ya kada apa-apa, bagus lagi di depan. Iya. Ya, kalau seandainya di depan menuju shop pertama mendengarkan ustadz, ya tidak ada masalah. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Kadang-kadang ustadz itu juga semangat. Kalau ada di depan ini semangat mendengarkan, menulis, semangat ustadznya berapi-api. Kadang ustadznya sudah siap di rumah berapi-api, yang di muka ini guring, ada semangat lagi. Iya. Makanya kalau yang guring-guring di belakang aja, Bapak. Yang di muka ini yang rajin-rajin aja. Iya. Taib. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon maaf di luar tema. Ini dua tema berarti. Mohon penjelasannya. Apa hukum menunda kehamilan selama 1 tahun? Karena aturan tempat kerjanya di rumah sakit atau sekolah. Kalau seandainya sekedar mengatur jarak, ya bukan untuk tidak mau hamil, maka insya Allah tidak mengapa, tapi dengan izin suami. Kalau suami mengizinkan, maka insya Allah tidak ada masalah dan juga tidak menimbulkan bahaya pada diri wanita tersebut, maka insya Allah tidak mengapa. Apa hukum membuat peraturan seperti itu bagi sebuah lembaga atau perusahaan? Sebetulnya kurang bagus. Ya, sebuah lembaga mengatakan tidak boleh hamil dan apa macam, maka sebetulnya kurang bagus. Ya. Maka kalau seandainya lembaga tersebut tidak membutuhkan pekerja wanita, lebih baik dia cari yang pria saja. Ya, karena emang dalam perusahaan itu laki-laki itu lebih menguntungkan bekerja ketimbang wanita. Kenapa? Karena wanita itu banyak halangannya, hamil, kemudian melahirkan dan seterusnya. Maka biasanya perusahaan itu kadang-kadang tuh mereka lebih mencari laki-laki, karena laki-laki nggak ada batasannya, nggak ada halangannya. Sedangkan wanita itu banyak halangannya.
ya hamil, mengurus anak, menyusui dan seterusnya. Maka sebetulnya ketika ada lembaga membuat peraturan demikian tentu kurang cocok, ya kurang pas ya, bahwasanya tidak boleh hamil selama satu tahun. Ya, tetapi ya kalau seandainya sudah ada peraturan semacam itu dan kita bekerja di sana, maka insya Allah tidak mengapa. Ya kalau diizinkan suami dan tidak menimbulkan mudarat bagi kita ketika kita misalnya wanita tersebut makan pil penunda kehamilan, maka kalau tidak menimbulkan mudarat maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu taala alam. Taib. Ada yang bertanya? Nggih. Oh ya, silakan. Kita kan wajib berjamaah nih. Apakah kita tuh wajib berjamaah dengan imam rawatib atau boleh kayak ada misalkan sudah habis misalnya kita kan berdiri gitu lambat belajar. Iya. Habisnya safar atau kada? Iya. Taib. Kalau apa hukumnya kita berjamaah? Apakah harus berjamaah dengan imam rawatib? Kalau di masjid harus berjamaah dengan imam rawatib. Tidak boleh seseorang di dalam masjid tersebut ada imam rawatibnya dia mendirikan sholat sendiri. Tidak boleh. Kecuali sholat itu sudah bubar, sudah selesai, Anda datang terlambat, maka tidak ada masalah. Jamaah kedua, maka tidak mengapa. Tapi kalau sholat itu belum ditegakkan, kita walaupun kita dalam kondisi safar, maka tidak boleh. Ya, kecuali masjid tersebut adalah masjid singgah. Masjid singgah. Kadang-kadang di safar itu ada masjid singgah. Seperti kalau di bandara misalnya itu siapa aja sholat ya. Ada di sini ya. Kadang ada kelompok ini sholat, ini lain lagi. Ada dalam satu masjid itu kadang-kadang empat jamaah. Maka kalau dia masjid singgah tidak ada imam rawatib di sana tidak ada masalah. Tapi kalau masjid itu bukan masjid singgah, ada imam rawatibnya walaupun kita musafir, maka kita tunggu. Kita berjamaah bersama imam rawatibnya. Kalau sudah selesai imam rawatibnya, baru kita boleh berjamaah. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Banyak sekali, ya. Iya. Iya, yang dulu sampai Mek lah. Iya, taib. Bismillah, assalamualaikum. Iya. Ustadz Ahwan izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Satu aja. Satu aja Ustadz. Ini ulun mepet waktu sholat Jumat. Sedangkan ulun ini hendak sholat duha juga gitu nah Ustadz. Nah afdolnya itu sholat duha atau sholat tahiyatul masjid Ustadz pas sampai masjidnya? Ya. Jazakumullah khair. Sholat duha itu boleh digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Tidak ada masalah. Kalau kita menggabung sholat duha dengan sholat tahiyatul masjid maka tidak mengapa. Ya maka itu include dah. Antum masuk tahiyatul masjid niatkan sholat duha maka sudah masuk di dalamnya. Boleh dikerjakan dua rakaat. Wallahu taala alam. Taib. Nggih, yang di belakang. Pengen sampai Mekkah ya, pengen sampai Mek dulu. Ini sampai Mek soalnya. Ya. Itu tadi Ustaz, bila salat berhalangan di masjid tadi, misalnya karena hujan lebat, terus kita salat di rumah, apakah di rumah boleh kita jama Ustaz? Misalnya maghrib dengan isya. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau seandainya sholat itu kita sholatnya di rumah, kemudian turun hujan lebat, apakah kita boleh menjamak sholat? Boleh menjamak sholat kalau dijamak oleh imam rawatib. Kalau seandainya imam rawatibnya tidak menjamak sholat di masjid, maka kita tidak menjamaknya. Kalau kita tidak menjamaknya, maka kalau imam rawatib ya di masjid itu menjamak sholat, maka kita jamak. Kalau imam rawatib tidak menjamak, maka kita tidak menjamak. Ya, karena para ulama mengkaitkan menjamak sholat itu kaitannya dengan imam rawatib. Wallahu taala alam. Walaupun kadang-kadang seseorang itu boleh menjamak sendirian sholatnya kalau ada butuh, ya ada keperluan, ya ada keperluan atau dia merasa kecapean misalnya, maka boleh kadang-kadang dia menjamak sholatnya dalam kondisi-kondisi tersebut. Wallahu taala alam. Taib. Izin Ustaz. Ulun rasanya pernah mendengar pian menjelaskan tentang amalan membaca Al-Kahfi di malam Jumat Ustaz. Mohon penjelasan lebih lagi tentang hadis itu Ustaz. Iya, jazakumullah khair. Sebetulnya ulun jelaskan ada di YouTube itu panjang lebar. Ulun jelaskan intinya gini, membaca surah Al-Kahfi itu ada hadisnya. Membaca surah Al-Kahfi itu ada hadisnya, tetapi yang dipermasalahkan itu adalah menentukan harinya.
yaitu malam Jumat atau hari Jumat. Karena ada beberapa jalur yang menjelaskan bahwasanya tidak ada penentuan malam Jumat atau hari Jumat, dibaca saja. Maka silahkan dibaca pada hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, semuanya itu sama. Semuanya itu sama, tidak ada bedanya. Dan fadilahnya juga sama. Dan ini tentunya merupakan keluasan dan kemudahan di dalam syariat kita, sehingga ketika ada seseorang tidak bisa membacanya di hari Jumat, dia bisa baca di hari Sabtu. Ketika dia tidak bisa baca di hari Sabtu, bisa dia baca di hari Ahad. Ketika dia tidak bisa baca hari Ahad, bisa dia baca hari Senin. Maka ini merupakan kemudahan di dalam syariat kita. Walaupun banyak para fuqaha mengatakan bahwasanya disunnahkan dibaca pada malam Jumat, hari Jumat berdasarkan hadis tadi, dan hadisnya yang rajih, yang kuat jalurnya tidak menyebutkan penentuan hari. Tidak menyebutkan penentuan hari. Ketika hadis itu tidak menyebutkan penentuan hari, maka kita berlakukan keumumannya. Keumumannya apa? Boleh dibaca kapan saja, dan ini merupakan kemudahan di dalam syariat kita. Ustadz, ulun katujunya baca hari Jumat, baca aja hari Jumat. Pernah ada orang baca ulun gara-gara pian Ustadz, ulun kadang hendak lagi baca soal kahfi, nah salah paham pian ya. Iya. Ini salah paham. Iya, kenapa? Pak, justru saya ingin memudahkan. Iya, benar, itu mudah. Kalau nggak ada bisa di hari Jumat, di hari lain. Bukan ditinggalkan sama sekali. Iya, bukan ditinggalkan. Ulun terbiasa hari Jumat baca, terbiasa hari Jumat baca, tidak ada masalah. Saya terbiasa malam Jumat baca, terbiasa malam Jumat. Kalau nggak bisa, maka baca di hari lain. Ada 3 atau 4 orang itu mendm. Gara-gara pian, ulun kada semangat lagi baca soal kahfi. Iya, karena dia salah memahami apa yang ingin saya sampaikan. Wallahu taala alam. Baik. Silakan. Tes. Ketika kita sholat berjamaah, kita masbuk 1 rakaat. Karena hilap lupa, kita ikut salam Ustaz. Apakah naik lagi atau sholatnya tidak sah? Masih Ustaz. Kalau kita masbuk 1 rakaat dan kita kelupaan dan kita ikut salam bersama imam, baru setelah itu kita keingatan, oh tadi saya masbuk 1 rakaat, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah naik lagi 1 rakaat. Naik lagi 1 rakaat, sempurnakan, kemudian sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi. Wallahu taala alam. Baik. Masalah azan Abdullah bin Umi Maktum, di waktu hujan kita mendengar azan, apakah itu masih wajib ke masjid? Sedangkan di sisi lain Abdullah bin Umi Maktum itu tadi diwajibkan apabila mendengar azan. Maksud saya di sini hujan sederas-derasnya, begitu kita mendengar azan, apakah kita masih diwajibkan ke masjid? Yang pertama itu. Yang kedua, cuma 2 pertanyaan Ustaz. Afwan. Derajat hadis tentang sholat suruk itu Ustaz. Pahalanya menyamai pahala umroh dan haji. Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama tentang masalah bagaimana menggabungkan 2 hadis. Abdullah bin Maktum ketika mendengar azan disuruh oleh Nabi datangi masjid. Dengan hadis turun hujan, ya maka boleh dia sholat di rumahnya gitu ya. Bagaimana menggabungkannya? Pertama, Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Maktum datang ke masjid ya, karena Nabi melihat tidak ada uzur di sana. Uzur yang diperbolehkan di dalam syariat. Kalau seandainya turun hujan, niscaya Nabi tidak akan menyuruh Abdullah bin Maktum untuk datang ke masjid. Tapi uzur yang dikemukakan oleh Abdullah bin Maktum bukan uzur syar'i menurut Nabi SAW. Bukan uzur syar'i. Maka ada 2 orang buta, yang satu diizinkan oleh Nabi, yang satu tidak. Di antaranya Idban ibn Malik, izin juga sama Nabi, orang buta. Idban ini izin kepada Nabi untuk sholat di rumahnya. Idban ibn Malik diizinkan oleh Nabi. Abdullah bin Maktum tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, kok bisa berbeda? Uzurnya sama-sama dikemukakan, tapi yang satu diizinkan, satu tidak.
Ternyata kata para ulama, Itban ibni Malik ini ternyata dia tidak mendengar azan. Ketika dikumandangkan azan dia tidak mendengar. Rumahnya cuma beda sedikit dari rumahnya Abdullah bin Maktum. Iya, beda sedikit. Ya, dekat dengan Kuba. Rumahnya beda sedikit. Ya, sedangkan Abdullah bin Maktum beliau mendengar azan di rumahnya. Ini perbedaannya. Ya, dan Nabi melihat itu udzur syar'i karena dia tidak mendengar azan. Ya, makanya disuruh oleh Nabi SAW Abdullah bin Maktum datang, Itban sholat di rumahnya. Ya, kasusnya sama. Nah, yang kedua, masalah tentang sholat syuruk. Ini sebetulnya juga sudah saya jelaskan ya di YouTube juga panjang lebar saya jelaskan sholat syuruk ini. Sholat syuruk ini ya dia adalah awal waktu sholat duha. Fuqaha menamakannya sholat syuruk. Dia sebetulnya adalah awal masuknya waktu sholat duha. Syuruk ini apakah boleh dikerjakan? Boleh, tidak ada masalah. Yang dikritik itu adalah pahalanya, ganjarannya, bukan sholatnya. Sholatnya tidak ada masalah. Boleh dikerjakan dua rakaat, tidak ada masalah sholat. Yang dikritik adalah ganjarannya, yaitu ganjarannya seperti pahala ibadah haji dan umrah sempurna. Maka ini riwayatnya tidak sahih. Hadis Anas, jalur-jalurnya semuanya lemah, tidak bisa saling menguatkan. Walaupun ulama ini berselisih ya dalam masalah ini. Kalau ada orang ulun mengambil pendapat para ulama ustadz yang menghasankan, monggo silahkan, tidak ada masalah. Ya. Kalau seandainya ustadz ulun mengambil pendapat yang melemahkan juga tidak ada masalah. Dan ini masalah khilaf. Orang khilaf itu bukan tercela karena khilafnya, tapi yang tercela khilaf itu adalah ketika seseorang meninggalkan pendapat yang rajih dan dia tahu itu sesuatu yang rajih, itu yang tercela. Tetapi kalau seseorang memandang ini yang rajih, walaupun orang lain memandangnya tidak, ya kok sampai mengambil itu, sedangkan makanya yang kuat yang ini. Tidak, aku yang menganggapnya ini yang rajih, enggak tercela. Orang semacam ini tidak tercela. Maka ulama berselisih masalah tentang syuruk ini. Di antara para ulama yang menghasankan juga banyak. Di antara Syekh Albani dan yang lainnya. Beliau menghasankan hadis syuruk, yang melemahkan pun juga banyak. Tapi kalau ditanya saya pribadi, saya condong pada pendapat yang melemahkan. Maka kalau kita mengambil pendapat yang melemahkan, apakah boleh dikerjakan sholat syuruk? Boleh, tidak ada masalah. Dia adalah awal waktu sholat duha. Cuma yang dipermasalahkan cuma ganjarannya. Apakah ganjarannya demikian? Jawabannya tidak. Terus ganjarannya bisa jadi lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ganjar yang lebih besar. Kita tidak tahu. Iya. Tetapi yang terbaik sholat duha dilaksanakan adalah ketika matahari sangat panas. Ya, maka sholat duha itu boleh dikerjakan di awal. Hendak mengerjakan lagi nanti jam 10 kerjakan, tidak ada masalah. Boleh sholat duha itu dipotong-potong kerjanya. 2 rakaat misalnya di awal, nanti dikerjakan lagi di jam 10 misalnya, atau di jam 11, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Taib. Nggih. Ya. 1 dan 2. Nggih. Ustaz izin bertanya, bolehkah kita sholat berjamaah itu tidak di masjid, Ustaz? Maksudnya kalau di siang rumah. hari kan saya tempat kerjanya di pasar, dekat pasar itu ada musola. Nah di musola itu dikumandangkan azan dan iqamah. Iya. Dekat gitu, kalau masjid agak jauh, boleh nggak di musola? Nggih. Jazakumullah khair. Boleh sholat berjamaah itu di musalla, boleh di masjid, boleh. Ya selama itu di tempat dikhususkan untuk sholat, diperuntukkan untuk orang umum. Kalau ada tempat sholat diperuntukkan untuk orang umum, boleh dikerjakan sholat berjamaah di sana. Sehingga berjamaah itu tidak mesti di masjid, boleh di musalla, boleh di surau, boleh di aula yang dikhususkan untuk sholat. Misalnya di perusahaan ada mes, dikhususkan tempat khusus untuk sholat, dikumandangkan adzan, diperuntukkan untuk orang umum, boleh dilaksanakan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Taib, terakhir. Nggih. Terserah pian hendak menghadap mik, hendak kada kada apa-apa. Boleh pian menghadap mik, boleh kada, tidak ada ketentuannya. Di dalam Islam tidak ada ketentuannya. Kalau lampu menyala menghadap mik kada, hendak miknya diangkat ke, hendak dibawa kada apa-apa. Iya. Maka yang penting ketika azan itu suaranya dikeraskan. Sunnahnya azan itu ada cuma suaranya aja dikeraskan.
Kalau adapun posisinya menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, tidak harus. Ya, tidak harus posisinya itu menghadap kiblat ataukah tidak menghadap kiblat. Taib. Ulun kira cukup. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.